Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, insyaallah kalau seandainya ada yang menyimak bisa komen suaranya jelas atau enggak. Alhamdulillahirobbilalamin. 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 Wabihi nasta'inu ala murdunya wadin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khasana bi Sayyidina Muhammad. Nahmaduka ya hamdan katsiran thayyiba. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alaikum ya ashab Rasulillah. Assalamu alaikum ya ahla baiti Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kawan-kawan semua di sini dari Madinah. Habis sholat maghrib teman-teman semua sambil nungguin isya, mudah-mudahan ada yang bermanfaat dalam rangka ya, dalam acara sesi sharing cinta di bumi yang paling romantis di kota suci Madinah Al-Munawwarah, di mana kota ini menjadi paling indah, menjadi paling istimewa, menjadi paling termulia setelah Mekah Al-Mukarramah, karena di dalam kota inilah Rasulullah SAW membangun peradaban Islam, mengajarkan cinta ke seluruh belahan bumi, dan juga di kota suci inilah Rasulullah SAW menjadi tempat peristirahatan yang terakhir. Jadi mudah-mudahan di antara baina maghrib wa isya, antara maghrib dan isya, termasuk dari salah satu yang dianjurkan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah, diam di rumah Allah, dan mudah-mudahan cara kita mengingat Allah saat ini adalah yang paling spesial, yaitu mengingat Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Saya mohon maaf mungkin kalau di Indonesia sekarang jam berapa nih? Mungkin tadi ada yang ngomong di Kalimantan udah jam 11 malam ya. Masya Allah, tapi nggak ada apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan yang bisa menyimak bisa mengambil manfaat, dan khususnya rezeki pribadi ini bisa menjadi pengingat dan menjadi cara untuk senantiasa bersyukur dan menjadi sebab wasilah rezeki bisa kembali lagi ke sini. Dan insya Allah siapapun yang menyimak dari Indonesia maupun dari manapun menjadi sebab nanti Allah panggil bisa menuju Baitullah, menjadi tamunya Allah, dan bisa bertetangga dengan Rasulullah SAW. Teman-teman semua, insya Allah ini malam Sabtu malam Ahad pas banget, dan besok adalah malam terakhir kami di kota suci Madinah, yang setelah Isya kita langsung harus menuju kota Jeddah. Jadi ada beberapa hal yang mungkin sebenarnya banyak sekali hikmahnya kalau seandainya perjalanan cinta seorang hamba ini, umroh hikmah PPA ini, kita jelentrehkan dari A to Z, dari awal kita berangkat sampai dengan saat ini. Itu banyak sekali memang hal-hal yang membuat kita sadar bahwasannya kita ini bukan apa-apa kalau Allah yang menjadikan apa-apa. Kita ini tidak berdaya kalau bukan karena Allah yang Maha Kuasa. Berkat pertolongan Allah, teman-teman semua, di sini kita sangat sekali merasakan cinta dari Allah, pandangan rahmat dari Allah, kekhusyuan yang Allah berikan. Memang berbeda dibanding kita ibadah di tempat-tempat kita, di rumah-rumah kita. Karena memang kota suci Mekah maupun kota suci Madinah adalah kota di mana setiap hamba Allah dari belahan bumi manapun, mereka datang jauh-jauh ke sini untuk beribadah kepada Allah. Karena niatnya sudah untuk beribadah, pengorbanan waktunya sudah diberikan, hartanya sudah dikeluarkan, dan tenaganya tidak bosan dia gerakan. Alhasil Allah memberikan balasan, teman-teman semua, memberikan balasan berupa ketenangan, kebahagiaan yang mungkin ini tidak dapat di tempat-tempat lainnya. Masya Allah.
dari Mekah di rooftop kita mendengar kajian guru kita semua Mas Sony, dan tadi hari ini ada kajian di Kebun Kurma PPA for Business, Masya Allah ya, terkait bisnis, bagaimana Nabi Muhammad SAW mendirikan asas tiang api bisnis di kota suci Madinah yang akhirnya terkenal dengan sebutan nama wakaf segala macam ya. Jadi ada namanya wakaf produktif dan segala macamnya. Itu dibahas teman-teman yang misalnya menyimak baik record atau relay, teman-teman silakan join, digabung belajar tauhid bareng PPA, atau bisa melihat di grup Facebooknya Mas Sony Habib Kim dan Mas Dedi Irawan. Insya Allah di FB guru-guru kita dan di grup PPA itu lengkap perjalanan hikmah umroh hikmah PPA, yang saya berdoa setulus hati di sini siapapun yang rindu di dalam hatinya untuk menjadi tamu Allah dan bertetangga dengan Rasulullah SAW kelak bisa kemari insya Allah. Teman-teman, di waktu yang singkat ini sesaat saja saya ingin mengingatkan Rizky pribadi ya, dan juga mudah-mudahan bisa menjadi pengingat juga bagi teman-teman yang menyimak. Benarkah teman-teman semua di dalam diri kita pantas disebut umat Rasulullah SAW, dan bagaimana agar kita dicintai oleh Rasulullah SAW? Kalau kata guru-guru kami, beliau berkata bahwasannya kalau kita bangga, cinta, suka, rindu kepada Rasulullah SAW, itu adalah sebuah hal yang sangat wajar. Bagaimana tidak cinta, bagaimana dengan tidak rindu, mulai dari sisi fisiknya, mulai dari bentuk tubuhnya, tutur katanya, cara jalannya, cara makannya, betapa indah akhlaknya, dan bagaimana pengorbanannya, kekhawatirannya kepada kita umatnya, sampai Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan dalam surat terakhir, ayat terakhir dalam surat At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang mana memang subhanallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Allah gambarkan sebagai sosok pribadi yang memang pantas kita cintai, mulai dari sisi fisiknya, sejarah hidupnya, tutur katanya, lembah lembut perangrainya, sampai Allah pun menisbatkan, memberikan dua sifat dari kemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu sifat Raufur Rahim. Saya pernah dengar dari kelasnya Pak Faiz ya, Raufur Rahim itu lebih kepada di atasnya kasih sayang, yaitu ulas asih. Jadi merasa tidak tega kalau seandainya ada umatnya ini yang nelangsa, yang menderita, bukan cuma di dunia tapi sampai dengan hari akhirat. Ini yang membuat aneh kalau seandainya sebagai seorang hamba yang mengaku hambanya Allah dan menjadikan Rasulullah sebagai tauladan di kehidupannya, ternyata tidak mengidolakan Rasulullah SAW, maka ini adalah hal yang aneh. Dan Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, pendiri Majelis Rasulullah Sultanul Qulub, beliau berkata bahwasannya barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW di mimpinya, maka salah satu berikhtiarnya adalah dengan cara membaca salah satu kitab dari karangan Imam Tirmizi, yaitu kitab yang mengenal terkait pribadi Rasulullah SAW. Di kitab itu dijelaskan bagaimana rambut Rasulullah SAW, bagaimana cara berkomunikasi Rasulullah SAW. Di situ diceritakan bagaimana cara makannya, akhlak kesehariannya. Dan karena memang kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak mencintai beliau, memang salah satu penyebab utamanya adalah kita tidak mengenal beliau. Makanya saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala dimampukan, diperjalankan dengan Allah menuju kota suci Madinah di bulan di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Makanya para ulama mengarang sebuah syair, sebuah kitab yang berisi tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, dan sering kita saksikan, kita dengar mauidhah hasanah dari para ulama di dalam maulid ya. Coba kalau seandainya kita melihat karangan-karangan ulama, maulid Adibai, maulid Syimtudurar, maulid apalagi Barzanji, maulid guru mulia kita Al-Habib Umar bin Hafiz, yaitu maulid Adiyaul Ulami. Betapa indah Rasulullah SAW. Sungguh demi Allah, seandainya ada hamba Allah mengaku umat Rasulullah, ternyata begitu masuk
kota yang suci ini, kota yang mulia ini, tapi ternyata hatinya tidak terketuk untuk senantiasa bisa bermesra-mesraan, melepas rindu, menuai cinta kepada Rasulullah SAW. Itu adalah salah satu hal yang aneh, janggal. Seandainya di dunia kita tidak mengenal Rasulullah, bagaimana di yaumil Masya Rasulullah SAW bisa mengenal kita? Dan inilah yang sangat disayangkan. Bahkan dikatakan ketika itu Rasulullah SAW di saat dibangkitkan di padang mahsyar pertama kali, dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat, dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dan seluruh sahabat dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang dimakamkan di Baqi. Setelah mereka semua berkumpul menjadi golongan yang berada di bawah panji Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu berjalan di miliaran manusia yang berada di yaumil mahsyar, berjalan di atas kepala-kepala manusia di padang mahsyar yang panasnya Masya Allah. Dan perjalanan di mahsyar dari mulai dibangkitkan sampai dengan ketemu jembatan Shiratal Mustaqim itu dikatakan oleh para ulama perjalanan yang menempuh waktu puluhan ribu tahun. Coba bisa dibayangkan sahabat, puluhan ribu tahun kita harus berjalan, dibangkitkan dengan cara yang sesuai amalnya. Ada yang dibangkitkan dengan terseok-seok kakinya, ada yang dibangkitkan dengan tubuh yang miring karena tidak adil antara misalnya mereka yang berpoligami antara istri satu dan istri dua. Ada yang dibangkitkan kepalanya menjadi hewan, ada yang dibangkitkan dengan peluh keringatnya sampai dengan mereka berenang di keringatnya sendiri. Dan perjalanan ini di bawah matahari yang sejengkal di atas kepala ini, sejengkal, mereka harus lalui selama puluhan ribu tahun. Mereka harus lalui selama puluhan ribu tahun, bisa dibayangkan. Tapi apa kata dalam riwayat yang para ulama ceritakan, bahwasannya barang siapa yang di yaumil mahsyar bisa berjalan di belakangnya Nabi Muhammad, di bawah panjinya Nabi Muhammad SAW, maka perjalanan puluhan ribu tahun itu bagaikan perjalanan baina zuhri wa asri, seperti orang yang berjalan dari zuhur sampai dengan asar. Kalau seandainya kita ingat waktu 3 jam ini teman-teman semua, itu persis seperti kita mau melaksanakan ibadah umroh. Di saat umroh ini tawaf dan sa'inya tidak sepi dan tidak padat, itu 3 jam. Bayangin, siapa yang mau berjalan di mahsyar dengan cepat, yang orang lain, hamba-hamba Allah yang lain berjalan puluhan ribu tahun, tapi yang bisa berjalan dengan Nabi Muhammad SAW melewati padang mahsyar yang sebegitu panjangnya, sebegitu luasnya, dan ditempati oleh miliaran manusia, itu hanya seperti berjalan dari zuhur menuju asar, 3 jam teman-teman semua. Jadi teman-teman, Masya Allah, yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pernah mengunjungi Baitullah, kita tawaf 7 kali, kita sa'i 7 kali juga, bolak-balik dari sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah, seperti itu teman-teman semua. Itu seperti seolah-olah nanti padang mahsyar seperti itu teman-teman semua. Tapi apa diceritakan dalam riwayat, ketika Rasulullah SAW berjalan dengan rombongannya di atas manusia, semua manusia yang ada di bawahnya Rasulullah SAW, mereka semua berteriak, "Ya Rasulullah, tunggu kami ya Rasulullah, tunggu kami ya Rasulullah." Tapi Rasulullah lewat aja, tidak noleh sedikit pun. Dan ketika itu teman-teman semua, Rasulullah SAW berhenti dikala ada salah seorang manusia dan beberapa orang manusia lainnya berkata, "Ya Rasulullah, tolong tunggu kami adalah umatmu." Mendengar kata umat di telinga Rasulullah itu sangat sensitif, karena rasa penuh kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Rasulullah pun berhenti, para sahabat ikut berhenti. Beliau membalikkan badan dan berkata, "Wahai sekalian manusia, siapa di antara kalian yang berkata dan mengaku bahwasanya kalian adalah umatku?" Dan semua manusia di saat tahu itu ada kesempatan bahwasanya bisa mengikut Rasulullah SAW, mereka semua angkat tangan dan berkata, "Ya Rasulullah, saya adalah umatmu yang di dunia pernah melakukan itu." Ada yang pernah berhujah lagi, "Ya Rasulullah, saya di dunia pernah melakukan amal kebaikan itu." "Ya Rasulullah, saya ini umatmu karena melakukan itu." Ribuan manusia berhujah di hadapan Rasulullah SAW. Tapi teman-teman, tahukah pada saat itu Rasulullah SAW menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kalian bukan umatku, sebab kalian di dunia tidak pernah mengenalku, maka saat ini di mahsyar ini aku tidak mengenal kalian."
maka naaslah mereka yang saat itu ditinggal oleh Rasulullah SAW. Dan ketika itu umat yang ditinggal Rasulullah SAW, manusia yang ditinggal oleh Rasulullah SAW, memakan tangannya sendiri sampai dengan putus. Allah tumbuhkan lagi, dimakan lagi sampai dengan putus, tumbuh lagi, dimakan lagi sampai dengan putus, sampai mereka masuk kepada neraka. Nauzubillah min dzalik. Kalau seandainya kita melihat teman-teman semua, kira-kira kalau seandainya kita dibangkitkan oleh Allah di yaumil mahsyar, kita mencari Rasulullah, apakah akan ketemu? Dan jika pun ketemu, berapa waktu yang harus kita pakai di saat kita mencari Rasulullah? Jangan bayangkan, ya, barangkali dari sahabat-sahabat semua sudah ada yang naik haji, dan insya Allah mudah-mudahan sahabat-sahabat semua naik haji, dan saya juga bisa naik haji, insya Allah, amin. Jangan bayangkan padang mahsyar itu seperti padang Arafah. Padang Arafah saja, di mana orang wukuf di saat ibadah haji, teman-teman semua, luasnya minta ampun, luas minta ampun. Sampai seandainya kalau kita mau nyari keluarga yang kesasar, niscaya nggak ketemu, susah seperti itu. Ini kita berada di padang mahsyar yang mulai dari zaman Nabi Adam sampai dengan akhir zaman, semua manusia dibangkitkan di dalam situ. Bagaimana Anda mencari Rasulullah dan berapa lama Anda mencari Rasulullah? Oleh karenanya, di dalam sharing malam hari ini, kita sudah harus naik makom, kita sudah harus naik level. Bukan lagi bagaimana caranya kita mencintai Rasulullah, tapi bagaimana Rasulullah mencintai kita. Karena siapapun yang dicintai oleh Rasulullah SAW, maka kita tidak usah mencarinya di mahsyar. Rasulullah SAW akan mencari sendiri umat-umat yang mencintai beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Dan bagaimana mas agar cara kita bisa dicintai oleh Rasulullah SAW? Cara agar dicintai oleh Rasulullah SAW, kalau saya mendengar dari ceramah-ceramah ulama, saya rangkum, saya review, dan seringkali saya bahas. Kalau seandainya saya membahas terkait tentang Rasulullah SAW, maka cara agar dicintai oleh Rasulullah SAW ini mencakup 4 aspek. Ada 4 aspek yang harus kita lakukan agar bisa kita dicintai oleh Rasulullah SAW. Apa Mas Rizky 4 aspek itu? Baik, kita sharingkan teman-teman ya. Aspek yang pertama adalah bagaimana caranya kita selalu bisa sebisa mungkin, semaksimal mungkin menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Dan ingat, bukan sembarang sunnah zohir, tapi sunnah batin. Apa itu sunnah zohir dan sunnah batin, Mas Rizky? Sunnah zohir adalah ketika semua raga kita, ucapan kita, perilaku kita, tangan gerak-gerik langkah kita, tangan kita, kaki kita, itu kita menyesuaikan mengikuti Nabi Muhammad. Dan betapa banyaknya orang yang melakukan sunnah zohir ini, ya. Jadi itu bukan sesuatu yang istimewa teman-teman semua. Tapi yang istimewa adalah ketika seorang hamba bisa melakukan sunnah zohir di dalam fisiknya, namun sunnah batin di dalam hatinya sambung kepada Rasulullah SAW. Ya, maksudnya sambung gimana Mas Rizky? Apa yang kita bayangkan teman-teman semua, seandainya kita makan pakai tangan kanan selama ini, ya, apakah kita makan dengan tangan kanan hanya sekedar kebiasaan? Ya, kalau hanya sekedar kebiasaan kita makan pakai tangan kanan, maka itu kita melakukan sunnah Nabi Muhammad, ya. Tapi hanya sekedar zohir, ya, apalagi kebiasaan, ya. Jangan-jangan kita nggak tahu itu sunnah Nabi Muhammad SAW, ya. Dan seandainya kita selama ini makan pakai tangan kanan karena mengikuti Rasulullah, yang kita ingat hanya rincian dalil-dalil, nas-nas dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan-jangan yang kita ingat itu hanyalah tulisan dalam kitab, tulisan dalam bahasa Arab. Kita belum sambung sama Rasulullah, sahabat. Tapi barang siapa yang mau sambung sama Rasulullah SAW, ketika melakukan sunnah Nabi Muhammad, maka hatinya langsung terkoneksi dengan Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi begitu kita makan pakai tangan kanan, di dalam hati ingat, ya Allah, dulu Rasulullah ini makan pakai tangan kanan seperti ini, ya Allah. Makanya 3 jari, ya Allah. Saya coba mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, ya Allah. Mudah-mudahan hati ini sambung sama Nabi Muhammad. Masuk ke hammam, kamar mandi, pakai kaki apa? Kalau kita pakai kaki ke kanan, keluar lagi latihan. Ya Allah, astagfirullah. Dalam hati aja, saya tahu ya Allah, sunnah masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Keluar lagi, dibiasakan. Masuk kamar mandi, pakai kaki kiri.
dalam hati diniatkan, ya Allah saya mau melakukan ini karena saya tahu ini sunnah Nabi Muhammad. Dan itulah sunnah batin teman-teman semua. Dan sunnah-sunnah ini lakukan mulai dari yang paling kecil sampai dengan akhirnya kita melakukan sunnah yang terlihat berat, itu kita terasa ringan ya. Karena salah satu cara kita bisa memupuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan membiasakan diri melakukan apa yang Rasulullah lakukan. Jadi kalau kita sering melakukan sunnah yang kecil diiringi dengan sunnah batin, maka itu akan tumbuh rasa cinta. Dan di saat rasa cinta ini tumbuh, maka di saat itu pula kita tidak ada lagi yang namanya berat di saat mengikuti Nabi Muhammad SAW. Apa aja sih mas sunnah-sunnah Nabi Muhammad itu? Banyak sekali teman-teman semua. Yang intinya sunnah Nabi Muhammad ini harus dipraktekkan di segala macam aspek. Akhlak paling utama ya. Ya, tidaklah Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi kecuali ingin memperbaiki seluruh akhlak manusia. Akhlak pertama ya. Jaga adab sama orang tua, menghargai yang paling kecil, mendengar orang lain yang menasihati, mendoakan pada mereka yang menyakiti. Itu akhlak lembut. Kalau kemarin pembahasan kajian sore kemarin apa 2 hari yang lalu di Masjid Nabawi, Mas Sony Abikim itu, beliau itu mengatakan, guru saya itu, bahwasannya salah satu 4 sifat utama yang Allah mengharamkan api neraka kepada hamba tersebut, empat sifat tersebut adalah 4 sifat utama yang dipiliki oleh Rasulullah SAW. Dulu kan kita sering mendengar bahwasannya 4 sifat ini adalah apa nih? Sidik ya, amanah, fatonah, tablik ya. Semua orang tahu ya ini ya, sidik, jujur, ya, amanah, ya, tablik, menyampaikan, tidak berdusta, tidak mengurang-urangi, oke, Rasul. Fatonah, cerdas, jelas. Iya betul, itu sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau seandainya kita mendalami lagi 4 sifat utama, ternyata 4 sifat utama ini yang Allah sampaikan dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang empat hamba tersebut yang memiliki sifat ini tidak akan terkena sepercik pun api neraka. Allah haramkan api neraka di dalam fisiknya, di dalam tubuhnya, di dalam jiwanya kepada hamba tersebut. Apa sifat ini? Yang pertama adalah hayyin, ya, humble, tawadu, ya. Terus lain, lemah lembut, qarib, mudah akrab, dekat, dan yang terakhir adalah sahl, mudah atau sahlin, memudahkan urusan orang, tidak pernah mempersulit ya. Nah, ini 4 sifat Nabi Muhammad, dan ini akhlak Nabi Muhammad yang harus kita tiru dan termasuk dari salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnah Nabi Muhammad itu jangan dikira teman-teman semua hanya sebatas puasa sunnah Senin Kamis, sedekah di saat kita hari Jumat. Bukan. Mulai dari perilaku kita pun ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya. Itu terkait akhlak. Yang kedua, terkait muamalah ya. Cara kita berjual beli seperti apa. Kalau kita jadi pedagang gimana akadnya, jual beli online nih seperti apa nih ya. Karena banyak ini secara syariat itu jual beli online itu ada fikihnya. Yang ini fikih ini termasuk kalau seandainya kita tidak menerapi dan melanggar, bisa-bisa kita tidak meneladani Nabi Muhammad SAW ya. Dan terus apalagi ibaratnya muamalah banyak sekali, cara bersosial seperti apa, melihat ada orang yang sakit seperti apa, gimana segala macam. Dan ini adalah kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu yang berat-berat, tidak perlu yang besar-besar, tapi lakukan dan tirulah sunnah Nabi mulai dari yang termudah, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari saat ini. Jangan tunjuk orang lain, jangan dahulukan orang lain, tapi terkait ini kita harus fastabiqul khairat, berebut menjadi hamba yang dicintai Nabi Muhammad SAW, berebut menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu teman-teman semua. Yang pertama berarti apa? Menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua apa? Yang kedua teman-teman semua adalah tidaklah seorang hamba, seorang umat yang mencintai Nabi Muhammad kecuali lisannya senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta itu apa sih teman-teman semua? Cinta itu adalah ketika kita mencintai seseorang, kita selalu menyebut seorang itu. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, selalu berbicara tentang Nabi Muhammad. Kita mencintai Nabi Muhammad, kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, selalu mendoakan sama Nabi Muhammad. Dan kata para ulama di akhir zaman ini, salah satu habaib, kami lupa namanya, beliau berkata seperti ini: ibadah yang paling afdol di akhir zaman ini adalah sholawat ya. Kenapa beliau bisa berkata demikian? Karena memang satu-satunya ibadah
yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu salawat. Ya. Bahkan salawat ini, satu kali salawat Allah membalas dengan 10 kali salawat kepada kita. Dan jangan bayangkan salawat Allah itu seperti salawat kita. Salawat Allah kepada kita itu kasih sayang Allah kepada kita. Hamba Allah yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka 10 dosa diampuni, derajatnya naik 10 kali lipat dan dapat 10 kebaikan. Betapa indahnya dan betapa bangganya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Sebegini spesialnya teman-teman semua, ternyata banyak hamba Allah, banyak umat Rasulullah yang tidak membiasakan bibirnya ini basah dengan salawat, kering dengan salawat, yang ada kering terus sama salawat. Padahal memang teman-teman semua, keistimewaan salawat ini salah satunya adalah minadzulumati ilan nur, menarik kegelapan yang ada pada kehidupan seseorang menuju kepada cahaya. Maksudnya apa? Bukan di kamar gelap mati lampu dinyalain, bukan teman-teman semua ya. Jadi minazulumati ilan nur adalah orang yang tadinya susah jadi mudah, yang sedang sempit Allah lapangkan, yang miskin Allah kayakan, yang bodoh Allah pintarkan. Dan itulah fadilah dari salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Imam Haddad pernah berkata bahwasannya guru bagi seseorang yang tidak memiliki guru adalah dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Coba kalau teman-teman mendengar keistimewaan ini dan teman-teman belum mau mencoba mengazamkan diri untuk senantiasa mengamalkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kira-kira pantaskah diri kita mengaku cinta sama Nabi Muhammad? Bagaimana teman-teman semua? Kita mengaku cinta tapi tidak pernah kita buktikan. Ya. Lalu salawatnya seperti apa, Mas Rizky? Ya. Salawat apa saja bebas. Ya. Salawat yang dikarang ulama, salawat yang diucapkan oleh para sahabat, salawat yang dikarang sama tabi'ut tabi'in. Sallallahu ala Muhammad boleh, lebih lengkap sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh. Ya, wah banyak sekali salawat. Tapi kata guru kami, salawat yang paling istimewa yang tiada tandingannya adalah salawat Ibrahimiyah. Ya, kenapa salawat Ibrahimiyah ini salawat paling istimewa? Karena salawat Ibrahimiyah ini adalah salawat yang langsung dikarang sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Hafal kan? Pasti hafal salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah adalah salawat di saat kita salat dalam tasyahud. Di saat kita tasyahud dalam salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai dengan tuntas. Itu adalah salawat Ibrahimiyah. Ya. Dan berapa kali Mas Rizky salawat kepada Nabi Muhammad ini sebanyak-banyaknya teman-teman. Biasakan sebanyak-banyaknya dalam setiap hari. Namun guru-guru kita, para ulama mengajarkan kita agar kita senantiasa istiqomah dan memiliki target. Maka biasanya para ulama itu mengajarkan itu ada bilangannya. Supaya apa? Supaya serius. Kalau seandainya tidak ada bilangannya, tidak ada goalnya, kita malas-malesan, nantilah. Guru kita di pondok itu mengajarkan bahwasannya dalam satu hari minimal jangan kurang dari 300 kali salawat. Ya, kalau bisa 1000 salawat dalam satu hari. Dan kami pernah mendapat juga ada ijazah dari Al-Habib Muhammad Hussein bin Anis bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau dapat ijazah ini dari Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, dan beliau dapat ijazah ini dari Habib Segaf Al-Habsyi di Jeddah, dan beliau dapat ijazah ini dari gurunya dan dapat dari gurunya sampai dengan Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW memberikan ijazah sebuah amalan yang seorang umat Rasulullah, seorang umatnya, hamba Allah, jangan sampai meninggalkan salawat apabila memiliki hajat. Jadi kalau seandainya kita memiliki hajat, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita, bacalah salawat sebanyak minimal sehari 200. Berapa teman-teman? 200. Ya, dan 200 ini dibagi di 2 waktu. Ya. 100 pada subuh, 100 pada maghrib. Nih, sekarang saya posisi pada maghrib ya. Baca 100 seperti itu. Salawatnya konteksnya apa? Nah, sebelum kita bahas konteksnya dulu, ada syarat-syaratnya dulu ternyata. 100 salawat ini setelah bada maghrib dan bada subuh harus tidak boleh didahului dengan obrolan. Kalau kita didahului dengan doa kepada Allah, zikir kepada Allah, itu bebas. Tapi kita nggak boleh ngobrol dengan seseorang, tidak boleh namanya ibaratnya memiliki kegiatan lain selain terkait ibadah ubudiyah kepada Allah. Maka kalau seandainya kita kegiatan lain, batal seperti itu. Nah, setelah kita zikir kepada Allah, baca salawat ini 100 didahului dengan surat Al-Ahzab ayat 56.
Udah pada hafal insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang beriman, ya bersolawatlah kamu kepadanya. Ya. Nah, kita kalau seandainya setelah baca surat Al-Ahzab ayat 56 ini baru baca salawat. Nah, konteks salawat itu yang tadi saya bilang, terserah. Tapi kalau seandainya saya mendapatkan dari Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau berkata bacanya sallallahu ala Muhammad aja. Dan teman-teman tahu, baca sallallahu ala Muhammad 100 kali habis sholat itu nggak mungkin lebih dari 5 menit. Ya, padahal kita nggak buru-buru. Sebenarnya ringan, cuman karena kita mungkin terbiasa dengan hitungan yang besar-besar, seolah-olah lama dan jadi males seperti itu. Nah, biasakan. Ya, kata beliau Al Habib Muhammad yang beliau dapat ijazah dari gurunya sampai dengan Rasulullah SAW, kalau kita mau punya hajat, amalin ini. Insya Allah hajat apapun akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Permasalahan dunia atau hajat-hajat dunia insya Allah dikabul, terlebih hajat di akhirat agar kita bisa bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, itu teman-teman semua. Yang kedua ya, agar kita dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yaitu jadilah juru dakwahnya Rasulullah SAW. Ingat, saya ulangi lagi, yang pertama jalankan sunnah Nabi, yang kedua senantiasa bersolawat, yang ketiga jadilah juru dakwahnya Rasulullah SAW. Jadilah juru dakwah dengan apapun yang Allah karuniakan, baik berupa kesehatan, berupa harta, berupa kecerdasan, dan berupa doa, yang kita semua bisa luangkan waktu kita untuk melakukan ini semua, teman-teman semua. Jangan sampai merasa bahwasannya dakwah ini tugasnya kiai. Jangan sampai merasa dakwah ini tugasnya ulama. Jangan sampai merasa dakwah ini tugasnya para asatid-asatid. Bukan, teman-teman semua. Beliau-beliau insya Allah memang tugas utamanya adalah berdakwah, karena dengan keilmuan. Tapi bukan berarti kita sebagai umatnya Rasulullah yang mungkin masih minim ilmu agamanya tidak bisa berdakwah. Tidak. Karena dakwah itu tidak harus di mimbar. Seperti ini ya, saya streaming di Facebook bukan di mimbar, dakwah. Tapi kan Mas Rizky kayak ceramah, Mas saya nggak bisa ceramah. Oh ya, nggak juga ya. Dakwah dengan mengajak orang sedekah, dakwah dengan senantiasa mengingatkan kepada kebaikan, dakwah dengan senantiasa mengajak sholat berjamaah, dakwah di saat saya menjadi karyawan di pabrik, bagaimana seseorang ini yang sudah diakad di kantor jangan menyalahi peraturan dalam pekerjaan, dakwah di saat kita melihat ada yang salah kita tegur dengan perbuatan yang paling indah. Ya, ini adalah dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, dan siapapun bisa berdakwah untuk bisa menjadi penerusnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi dakwahlah dengan apa yang Allah karuniakan. Jangan tunggu kaya, jangan tunggu pintar. Kalau kita nunggu kaya, kita belum tentu kaya. Kalau kita nunggu pintar, kita pun malas belajar. Lalu seperti itu kapan kita berdakwah? Maka dakwahlah mulai saat ini, mulai detik ini, dan teruslah sambil belajar. Akhirnya sampai kita tidak tersadar, insya Allah biiznillah, dengan izin Allah kita bisa bermanfaat kepada umat Rasulullah SAW, insya Allah. Dan yang terakhir, teman-teman semua, agar kita dicintai oleh Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara mengambil jalan khidmah, ya, menjadi pelayan siapa? Pelayan umat Nabi Muhammad SAW, pelayan orang tua kita dengan cara berbakti, pelayan kepada guru kita dengan cara mengabdi, pelayan kepada umat Rasulullah SAW yang ada di Masjid Nabawi ini, pelayan kepada umat Rasulullah yang menjadi teman-teman kita. Mereka semua adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jangan ragu, jangan sungkan, jangan malas untuk bisa menolong seseorang. Bahkan saya pernah mendengar dari salah satu riwayat dari teman kami bahwasannya pahala seseorang hamba yang membantu hajat temannya, sampai dengan hajat temannya itu terselesaikan, itu pahalanya seperti seorang hamba yang itikaf di dalam masjid sekitar sebulan 40 hari. Masya Allah nggak? Jadi kalau seandainya teman-teman punya teman nih, punya hajatnya apa nih? Mau beli sesuatu yang dia nggak tahu di mana, teman-teman anterin nih. Kayak sekarang saya lagi ada di Madinah, bawa jamaah, support guru-guru kita sebagai TL, Mas Sony, Mas Dedi, kita support ya. Mungkin hajatnya terlihat sederhana, mau cuman beli kurma,
tapi mau beli kurmanya kurma ajwa misalnya, apalagi ya kurmanya, saya mau makan kurma ajwa Mas Rizky karena ini sunnah Nabi. Wah, Masya Allah, kalau saya menemani beliau sampai beliau terpuaskan dengan kurma yang kualitas bagus, dengan harga yang tidak terlalu mahal, sampai beliau terselesaikan hajatnya, itu pahalanya lebih baik dibandingkan kita itikaf di masjid selama berpuluh-puluh hari. Masya Allah. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Bagaimana kita malu menjadi pelayan umatnya Rasulullah jika Rasulullah SAW saja tidak malu menjadi pelayan umatnya. Satu-satunya pemimpin di dunia ini yang benar-benar menjadi pelayan dari umatnya, dari rakyatnya, adalah Nabi Muhammad. Nah, kita tahu presiden dimanapun saat ini, di negara manapun, presiden dipilih oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi setelah jadi, lebih kepada terlihat memang sebagai seorang pemimpin aja, seperti itu. Tidak pernah kita melihat sebuah sosok yang totalitas dalam mengabdi kepada Nabi Muhammad, kepada masyarakat. Tapi Nabi Muhammad SAW, beliau contohkan betul-betul bahwasannya memang ibaratnya beliau sebagai pemimpin dalam negara, pemimpin dalam Islam, pemimpin dalam ulama, pemimpin dalam militer, pemimpin dalam keluarga, segala pemimpin sudah dijabat oleh Rasulullah SAW, dan beliau buktikan bahwasannya beliau siap berkhidmah kepada umatnya. Masya Allah. Ini teman-teman semua obrolan cinta. Dan kalau seandainya teman-teman 4 ini dilakukan, ya niscaya insya Allah teman-teman nanti di Yaumil Masyar akan dicari oleh Rasulullah SAW. Wajahnya bersinar dan Rasulullah mudah mengenal kita semua. Rasulullah berkata para sahabatnya, wahai sahabat, kita ke arah sana dulu. Di sana ada umatku yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahku. Wahai sahabat, kita ke arah sana dulu sebelum kita menuju surganya Allah. Di sana ada umatku yang senantiasa berselawat kepadaku. Di sana ada seorang yang senantiasa berdakwah kepada umatku. Di sana senantiasa ada orang yang berkhidmah kepada umatku. Semuanya, teman-teman semua, akan dicari oleh Rasulullah SAW. Dan dari kota suci Madinah Al-Munawwarah ini, inilah cinta dan rindu hamba-hamba Allah dan umat-umat Rasulullah yang bisa memanennya, yang telah selama ini menabung cinta, dan akhirnya Allah izinkan bisa ke tempat ini. Maka saat inilah kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih bisa mengenal pribadi Rasulullah SAW, yang ujungnya adalah kita bisa memiliki cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu sahabat jannah sekalian. Insya Allah saya doakan teman-teman semua dipanggil oleh Allah menjadi tamu-tamu Allah, menjadi tamu-tamu Rasulullah SAW. Ikuti terus program Umroh Hikmah PPA. Insya Allah Desember ada keberangkatan, dan saya rekomendasikan banget, sekaligus saya berdoa di sini dan mudah-mudahan didoakan oleh teman-teman yang melihat ini. Februari ada program spiritual journey, ya, salah satunya ke Mesir, bumi para wali, ya, bumi para ulama. Di situ banyak banget sahabat Nabi yang wafat di situ. Imam kita, imam mazhab kita, Imam Syafi'i dimakamkan di situ. Ahli-ahli hikmah seperti Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari wafat di situ. Banyak tempat-tempat yang bisa kita ziarahi. Setelah Mesir ada Jordan. Waalaikumsalam, masya Allah, masya Allah. Sini, Mas Sony ini. Ini guru saya. Ya, setelah Mesir nanti ada Jordan, insya Allah ya, sama guru kita Mas Sony. Di situ banyak banget pelajaran-pelajaran. Dan yang terakhir insya Allah ada ke Aqsa, ya, mudah-mudahan aman di sana, di Gaza. Kita sambil doakan insya Allah mudah-mudahan seluruh kaum muslimin di dalam dunia dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukminin mukminat dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa bergabung dalam program Spiritual Journey, dan mohon doa juga di bumi kota suci Madinah Al-Munawwarah ini. Mohon doakan seluruh program-program PPA. Ini lagi launching juga nindaklanjutin dari International Gathering kelima kemarin di Jakarta, yaitu adanya program IOA Gold. Teman-teman PPA yang gabung, jangan lupa yang belum ada cabang IOA Gold atau IOA Club di daerahnya bisa bergabung. Mudah-mudahan wasilah berkumpulnya kita dalam rangka dakwah menyeru kepada umat Rasulullah SAW dengan apa yang kita bisa ini, kelak kita bisa reuni akbar di surganya Allah Subhanahu wa taala bersanding bersama Rasulullah SAW. Mungkin itu dari Rizky, salam cinta, salam ikhlas untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah karuniakan keikhlasan, keistiqomahan dalam berjuang insyaallah, dan mudah-mudahan
terakhir kita semua dimatikan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.